Itu kira naon anjing. Hah? Ya, kan ada paribasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Begitu. Masa pimpinan orang malah aing uang aing, masa aing temen begitu, kita kan udah ngorang. Pertama, saya ingin sampaikan karena tadi dikenalkan oleh Pak Eka Partai, ya tenang lah. Saya P3 bukan pendukung KDM. Hari ini, insya Allah praksi P3 konsisten melakukan kritik. Klaim saya itu Kang Eka, kritiknya P3 lebih hebat daripada PDI. Asik. Ya, saya tinggalin di konten daya jejak digital, lebih cerdas lah. Gitu. Nanti Idul Fitri datang sudah ntarek. Jadi babaturan. Begitu, tadi banyak Kang Afan, ya terima kasih nih Pak Dokter. Tadi dari aspek teoritisnya, kemudian ada aktivis kampung, namanya juga aktivis kampung, dong dicarikan, arek benar, arek salah urusan. Dan begitu, gubernur dia arek benar, arek salah urusan. Kena naon biasa, kan begitu. Tapi saya ingin coba menarik. Karena partai Islam kan, besitu disebut Kang Deden, besitu disebut pengerti Islam. Al-Haqqu bilang idon, sayuglabul batil bin nira. Kebenaran yang tidak terorganisir pasti dikalahkan oleh kekeliruan yang terorganisir. Kalau kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin kita ada salah, kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena ini konteks kekuasaan, maka lahirnya kaukus menurut saya sangat strategis sekali yang digagas Kaneka. Tepuk tangan untuk Kaneka. Agar apa? Agar kritik kita sistemik. Agar kritik kita banyak orang. Agar kritik kita memang objektif. Urusan uang aing malah sarwalah dari uang aing gitu. Nanya eta Kang Dedi punten raja abdi mangemutan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, cing aing tentang atau keterusan cukupnya sekali. Ya, saya ingin mencoba melihat konstruknya. Kalau Pak Dokter Apan tadi melihat fungsi, kita ingin mencoba membaca konstruk. 100 hari itu bukan ruang konstitusional untuk mengukur sebuah proses perjalanan pemerintahan. Tidak ada di ruang konstitusinya. Tapi dari perspektif sosial dan perspektif politik, 100 hari itu waktu strategis untuk mengukur apakah sebuah arah kebijakan, ya, apakah sebuah arah kebijakan yang dimiliki oleh pemenang atau gubernur, bupati baru ini match dengan proses anggaran dan kebijakan yang sedang berjalan. Ini yang harus dipahami. Gitu loh. Maka ada yang disebut dengan perubahan parsial. Ada yang disebut, apalagi sekarang ada Permendagri dan sebagainya, ada yang disebut dengan efisiensi. Makna dasarnya sesungguhnya itu kan untuk mengakomodasikan antara visi dan misi yang dirumuskan dalam proses pertarungan, kontestasi, dan ada proses kebijakan yang sedang berjalan. Kan begitu ya? Nah, tinggal kita lihat. Benarkah? Betulkah yang dilakukan Dedi selama ini? Gitu loh. Sudah mengakomodasikan itu atau belum? Kan begitu. Nah, kan itu yang harus jadi ukuran. Bahwa populisme realitas, Pak. Hari ini tokoh apapun harus melakukan survei. Bahkan pola kebijakan, pengambilan kebijakan terbaik, boleh tanya Pak Dokter,
Itu memang yang bagus itu harus survei sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka 94% survei Dedi hari ini ya tidak suka harus kita terima. Yang tidak apa-apa. Yang 6% inilah kita yang punya keberanian, punya kemauan untuk melakukan kritik agar perubahan itu beranjas pada rel yang konstitusional dan fundamental. Nggak apa-apa kita hanya 6%, jadi 94%, nggak apa-apa. Nah, anggap ya bukan waras, memang rakyat kita maunya begitu, nggak apa-apa. Seleranya pengen begitu, nggak apa-apa. Lalu kita ingin coba lihat dulu, kenapa Dedi melakukan itu? Dalam ruang politik yang dilakukan Dedi itu ya benar adanya kan. Dedi itu gubernur baru. Gubernur lamanya yang disebut RK Ridwan Kamil. Yang popularitasnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Ya nggak mau dong. Gubernur baru itu dibawa bayang-bayang popularitas gubernur lama. Kebenaran gubernur lama nah, geningan ontohot. Emil teh ontohot geningan. Kan begitu. Benar enggak? Cek media. KPK enggak ngobrol. Emil sudah di ini. Benar ternyata apa? Ketika itu tidak benar, lalu Dedi menunjukkan bahwa dia hebat, ya pasti rakyat resep ke Dedi. Apakah Dedi terlibat dalam penjatuhan Emil? Terapal. Dona, miluan deh, dengar sih Mang Udun. Tanda kutip. Gitu. Terapal, miluan dan saya tidak akan mencari tahu Pak Gandira. Nanti bukan mereka. Nah, gitu. Nah buka media masuk mal gitu. Saya miluan, terlibat tidak terlibat nama. Nah, satu sisi, Dedi sedang melakukan itu, Pak. Pada saat yang bersamaan, Dedi sedang sadar diri, dia tidak memiliki basis parlemen, maka opini yang dia bangun untuk menarik simpati rakyat untuk dihadap-hadapkan dengan parlemen. Basis dukungan Dedi itu ya, rakyat itu. Medsos itu strategis. Apa salah? Medsos? Enggak, Pak. Populisme, saya katakan tadi, semua basis survei, maka kita butuh populisme. Orang bukan Indonesia aja, orang Jawa Timur, orang mana, ikutan milu konten Dedi supaya ketarik. Ya memang dunianya begitu. Kita nggak bisa mensalahkan, Pak. Kalau media mainstream dianggap tertinggalnya salah atau kreatif. Kan begitu. Ya mangga, sama media orang lawan, deh. Silakan dunianya. Sehingga kita fair, Pak, melihat sesuatu. Jangan kemudian berdasarkan tendensi, lalu kita tidak objektif menilai. Nah, kita ingin, ya, itu satu. Kenapa Dedi melakukan itu? Ya harus tahu dulu sumbernya. Karena basis parlemen, dia nggak punya basis parlemen. Boleh tanya ke Gerindra, Gerindranya ngontrak anak datang, Golkar kamari ketua Golkar kabur. Apa Golkar nggak kecewa? Wallahu alam. Kan begitu. Nah, maka saya ingin konsisten aja kita ngeritik terus. Nah, itu motifnya. Lalu apa yang akan dilakukan? Kita ukur dari 100 hari ini. Benar nggak nih kebijakan Dedi? Ukurannya dari mana? Dari postulat anggaran, Pak. Karena itu sesuatu yang real. Ketika ngebontang-banting Hibis, ngebudak pabrik Hibis ya? Hibis ya? Ibis. Bukan Ibis, Hibis. Puncak. Ngebobak pabrik Imas sorangan, Pak. Yang namanya itu program BUMD itu Imas sorangan. Mulai dinyarekan. Nah, rahasia nyalakan bubarkan seseorang. Itu rumah sendiri, Pak. Makanya saya ingat betul nih kontennya Kang. Nah, teater diantep itu strategis. Saya baca konten itu. Ya strategis betul. Bisa nggak kita tindak lanjuti itu rame-rame? Ya. Pak Dedi, ya yang masalah ya di dia nah diantep. KBU. Gitu loh. KBU kalau mau benar, lalu kita tarik yang disebut perubahan tentang lingkungan itu di mana esensinya?
Esensinya coba bandingkan RT RW hari ini dengan RT RW sebelumnya. RT RW hari ini apakah ada perubahan terhadap RT RW sebelumnya yang tanah apa lingkung apa tanah no, tanah lindung jadi tanah produksi atau tidak alih fungsi. Kalau ternyata terjadi alih fungsi di RT RW hari ini, berani nggak dia punya nyali nggak dia mengembalikan itu menjadi lahan lindung. Ketika kita pahami bahwa memang ini harus jadi lahan lindung, ada nggak di gagasan itu? Tanya tentang di ke dinas kehutanan, di PPLHD, kan begitu. Nah sehingga kita objektif gitu loh, gampang Pak, gitu loh, ngukur itunya kelihatan. Nanti dia jatuh sendiri kok Pak, nggak usah digeber-geber, jatuh sendiri. Dah lompat ke gorong-gorong mama setiap minggu sih ayah konten ke gorong-gorong cangkel Pak. Tahun harap dah banjir tuh ayah ke gorong-gorong deh cangkel Pak. Itu yang gitu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana benar nggak dia itu punya komitmen kerakyatan yang seperti disimbolkan hal ini, aing raja, aing pasti ngejajasakan rakyat. Perubahan sampai 7 kali Pak, perubahan parsial anggaran Pak. Sudah 7 kali. Dana pendidikan 3,6 triliun Pak. Infrastruktur. Infrastruktur itu 3,6. Pendidikan 1,19 triliun. Gitu. Cerminan ada nggak? Oh, mungkin ini di sini jadi lagi konsentrasi di sini. Gitu. Cuma ketahanan pangan 46 miliar. Coba bayangin, ketahanan pangan program nasional Pak. Kok jadi 46? Nah, itu kan layak dikritisi nih, di mana cermin perubahannya? Kemiskinan, lapangan kerja dan sebagainya hanya 191 miliar. Nah, lalu di mana keberpihakan terhadap rakyatnya? Kan begitu. Kalau selama ini Dedi melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, tapi cerminan di perubahan itu tidak ada. Itu menurut saya harus cermin, harus dikritiki. Satu. Kritik yang kedua, kalau orang Sunda mameren kebenaran gitu kan ya. Nah, istilah kebenaran teh kebetulan teh nang betul. Mobok manggi gorowong. Ningkatkan anggaran perubahan di sektor infrastruktur 3,6 triliun itu kepala dinasnya anyar di Purwakarta kita mogok gitu loh kategorinya. Kan gitu loh, cerminan perubahannya kelihatan Pak, ini fakta ya, saya nggak nuduh. Emang iya. Hah? Ngagus dulu ya mah. Kan begitu loh, pendidikannya naik 1,19. Oh ternyata dapat di Purwakarta kan gitu loh, bahwa dinasnya kebenaran itu sama Pak, karena kita nggak tahu. Tapi memang siapapun pejabat, tanya Kang Deden, dia punya hak agar melakukan kerja cepat bagi memilih orang-orang yang memang sudah menjadi networking. Iya, nggak salah. Nanti ukuran salahnya mau ngambil dari mana, baper zakatnya bener nggak? Kan ini ya kalau kita mau gali Pak, di situ ruang kritik kita Pak. Gitu loh. Jadi tong ambek, orang tuh ngamuk, oh coba enggak sah kok. Itu lumrah Pak. Selama syarat itu terpenuhi. Dan sekaligus bagi masyarakat sipil, bagi kita semua, bagi masyarakat yang hanya 6%, kurang pelototan 3,6 triliun teh ye infrastruktur teh entong buah-buah gara-gara anggaran pakuan terjadi buah-buah kan begitu, buah-buah ngaran lagi namanya buah-buah jauh dina praduga. Maksud saya itu ruang yang layak kita cermati.
Gitu loh. Bila perlu Kang Deddy resep ngonten unggal poe, ya orangnya ngonten we unggal poe da loba. Nah, maksud saya kita ingin menempatkan media sosial di mana kita nggak boleh loh gubernur menggunakan konten media karena memang hari ini satu keniscayaan Pak. Nggak boleh kita sirik, nggak boleh kita protes. Yang harus kita usulkan itu ketika ada advokat jadi dewan dia harus berhenti dari advokatnya, ketika ada dosen jadi dewan dia harus berhenti status dosennya. Ini ada nggak aturannya? Kalau dia jadi gubernur dia masih ngonten, kan begitu. Kalau belum, ayo kita buat aturannya, dorong. Lu tinggal pilih, gitu loh. Bapak Aing pada di mana? Lu jadi artis. Mun Bapak Aing pada jadi artis, mangga. Ya siapa lain Bapak Aing? Ya kan bisa. Ya siapa lain Bapak Aing? Itu. Nah, artinya kita ingin coba masuk ke ruang-ruang konstruktif. Nah, ruangnya mana? Dewan. Civil society itu dewan, maka saya nggak setuju. Segoblok apapun teman-teman dewan, ya jangan dimarahi Pak, karena itu ruang strategis kita. Kalau dianggap dewan tadi disebut kobra cicing we, Pak, kan di media sosial tidak semuanya dewan begitu. Masih ada 1, 2, 3 orang yang masih memegang idealisme, yang memegang komitmen. Hayu yang sedikit itu kita yakinkan oleh kita bersama-sama sehingga ini menjadi kumulasi yang besar. Dan gitu. Kang Ono wakil ketua sangat strategis melakukan itu semua. Tapi syaratnya satu, tong yang jadi YouTuber. Mau jadi YouTuber nutur-nutur buntut ngarana. Begitu. Koordinasikan semua. Yuk kita dorong dewan bersama-sama untuk selalu mengambil inisiatif. Ketika Pak Gubernur ngomong besok kita akan buat ini, panggil dinasnya. Seluruh elemen masyarakat kaukus kita minta menghadap audiensi dengan komisi ini yang 1,9 triliun tambahan ini pendidikan itu untuk apa? Kan begitu. Mana? Kan gitu Kang. Nggak segitu, datanya orang awur-awurkan ada musim media sosial. Kalau dia di media sosial, ya orang awurkan deh ke media sosial. Transparan. Ngarit-ngarit ke panggita. Gitu loh, kan gitu, Murid. Setuju. Nah, artinya ruang kita itu betul-betul ruang kritik objektif. Satu sisi karena kita ingin melihat formulasi kenegaraan kedaerahan ini, Jawa Barat itu yang maju, tapi majunya lu bener. Kan begitu, dong jadi kablinger. Nah, saya belum melihat kalau kumulatif dari semua skema-skema tadi, memang ada yang sudah tercermin, ada yang jomplang. Kalau bahasa indikator, survei indikator, yang di bawah 50% itu murni problem kerakyatan. Ada 4 item Pak, lapangan pekerjaan, kemiskinan. Itu kan proses itu kan digambarkan tuh oleh ketua fraksi P3 itu formulasinya. Cuma saya yang membandingkannya antara Jawa Timur dengan DIY. Dibandingkan dengan 2 gubernur itu saja yang tidak menggunakan medsos, maka persentase 94% juga perlu dievaluasi. Begitu, apalagi kalau dibandingkan dengan DKI. Tidak main medsos, mobil gratis. Kan kelihatan tuh, itu pelayanan transportasi. Karena memang itu problem masyarakat kota. Gratis, ya gratis, tapi nggak rame. Gitu loh. Nah, rame dan tidaknya, yuk kita dorong rambu-rambunya bersama-sama. Kalau jadi konten dan dengan konten itu secara edukatif sesungguhnya merugikan perilaku kita, ya ayo kita dorong, kita ikat itu. Kan begitu. Yang namanya konten menipu kan, punten lah. Sekayang dewe. Itu karena nonton nipu teh artinya sigan nyok yuk padahal udah geuring.
Benernya didinya, tapi tidak mewakili konfigurasi keseluruhannya. Tapi yang enggak apa-apa, yang namanya juga konten wedi. Konten kita balas konten. Tong masuk hati, gitu. Jengkel. Gitu. Hah? Iya kan, coba. Manusiawi. Saya yakin ya, besok masyarakat Subang sadar tuh. Masyarakat Subang besok sadar tuh. Kenapa? Dia itu pendukung Persikas, ningali dia dibuka baju merek duit samiliar, memberi hadiah pang Persibna. Asal pang Persibna. Ya, pang Persibna. Waduh, orang Subang teh bangga mun Persikas, dia bisa maju siga Persib, ku sebab gubernur cenah orang Subang. Gitu. Hah? Ya itu sesungguhnya ketololan dedinya saja. Cek sana Dedi pintar. Nggak punya paradigma Pak Dedi itu. Saya tantang Dedi dialog. Nggak mau. Iya, makanya saya tantang Dedi dialog. Aspek pendidikan Pak, Dedi punya konten. Ada guru datang ke Dedi, ditanya, Bapak jadi apa? Guru, tos sabaraha tahun? 10 tahun. Boga keluarga, sabaraha gajinya? Mung 400.000. Boga pamajikan? Boga anak, boga. Cukup di mana? Nyata cukup Pak. Terus Anda bisa ngebiayaan pamajikan? Ya, abis geus senang ngajar, terus jadi bukan jadi ojek, jadi tukang sayuran. Dagang. Jualan sayuran. Nangis tah 5 juta jang jual sayuran. Ya, jang modal sayuran. 5 juta. Terus gerobakna aya, make motor. Alhamdulillah Pak, motorna. Ya tambahan jang gerobak 1 juta. Jadi dibari 6 juta cash. Hebat. Tapi sesungguhnya Dedi sedang merusak paradigma pendidikan. Sedang mengalih profesikan dari seorang pendidik menjadi seorang tukang sayur. Kalau Dedi seorang paradigmatik ngerti tentang filosofi pendidikan, dia mestinya dia bangun kunaon sekolah teh mere gaji mung sakitu. Gitu loh. Itu paradigma pendidikannya yang harus dirubah. Bukan membalikan orang bahwa itu kepentingan konten, ya biarin. Tapi kita ingin yakinkan bahwa cara-cara begitu sesungguhnya menyesatkan. Kan begitu. Nah, oleh karenanya saya berharap nih kita hanya 6% Pak. Anggaplah kita ini yang 6%. Nggak apa-apa kita akui yang 94%. Iya, kan gitu kan Deden. Urang lah ngaku aleh 94% gitu. Kenapa naon urang nu 6%. Tapi yakin 30%. 30% isukan bisa jadi 78%. Kan begitu. Kenapa? Nama Erwan dulu tadi asup. Hah? Erwan sieun Kang. Hah? Entong dibawa. Hah? Aduh, untung diajak tuh. Kan tenang naon juga kan belum muntah. Jadi artinya maksud saya kita tidak lagi terjebak pada ruang-ruang yang itu diciptakan Dedi hanya sekedar seakan-akan kita didorong untuk menyikapi Dedi. Padahal itu tidak prinsip. Kenapa? Karena Dedi tidak kena pasal manapun dia melakukan itu. Mau bohong sekalipun di konten itu dia nggak akan kena. Kenapa? Ya karena memang itu hiburan doang. Ada bayi kembar, alhamdulillah banget. Sampai saya ternyuh orang Tasik ada bayi kembar datang ke gubernur langsung cash. Pokoknya mah panggil dinas kesehatan, bereskan ke RHS, saya tanggung jawab uang pribadi saya beres. Bisa nggak kita rame-rame kita cek data di kesehatan kabupaten kota ayah sabaraha gitu, bisa nggak dia diselesaikan seluruhnya itu baru kebijakan namanya. Kan itu kan yang kita kritik itu gitu loh. Ayo Ded, kita tantang bareng-bareng. Saya setuju langkah Anda, tapi bagaimana langkah yang Anda dapatkan dengan langsung cash dapat konten, gaji dari konten, ya ayo masyarakat Jawa Baratnya kita kasih dengan kebijakannya. Atau data siswa 870 sekian yang tidak sekolah, asupan nggak ada tuh. Iya. Kan begitu. Belum nanti kita bicara
Barak itu kan solusi. Gitu loh. Nah, misalnya pemulung, dia datang, lalu berhenti, ada pemulung, dia buka, akhirnya dia bohong, setelah itu awas ya tong dedeh dan sebagainya. Padahal pemulung di setiap lampu merah. Punten, ada nggak lahir di dinas sosial? Kemudian dia diperintah ke dinas sosial. Bikin skema penyelesaian dan penanganan yang begitu. Nah, ada juga, Pak. Nah, oleh karenanya maksud saya, kita nih yang 6%, yuk kita tularkan gagasan idealisme itu, kita perbanyak itu, mari kita bersama-sama sampaikan ke Dewan. Sekecil apapun, sejelek apapun Dewan, dia adalah saluran konstitusi kita untuk merubah yang kita kritik dari apa yang dilakukan oleh gubernur yang menurut pandangan kita, yang 6% lah, yang pandangan kita yang 6%, itu tidak strategis. Gitu loh. Kita tidak strategis. Yuk kita bareng. Caranya apa? Kita dorong praksi kita masing-masing, kita yang punya hubungan, kita dorong praksi biar praksi menjadi berkolaborasi. Saya yakin mereka, teman-teman di praksi juga punya daya kritis yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, cuma memang kita sadari sekali komen buzzerna cina. Ya. Saya mah tesian pakai tidak ke buzzer, serius tesian. Datara main medsos. Kan begitu ya. Nah, jadi maksud tadi, yuk kita ini gagasan awal ini saya ya terus terang Kang Eka saya bangga ya, Kang Eka yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah sepuh masih konsisten di garis kritis bagaimana kita memperbaiki Jawa Barat, kita bagaimana Jawa Barat ini perubahannya kita rasakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kan begitu. Nah, dengan itu kita susun langkah-langkah sistemik, langkah-langkah strategis sehingga yang kita lakukan bukan didasarkan atas kemarahan, yang kita lakukan bukan didasarkan atas kekalahan, yang kita lakukan betul-betul objektif demi kepentingan rakyat. Kita buktikan Bapak Aing atau lain Bapak Aing nu bakal diterima oleh rakyat. Keun teu naon, daya waktuna jeung watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Keun aya waktuna dijulir. Keun keur manggung teu naon. Gitu. Dari konten kerakyatan mah cangkel pada gitu keneh gitu. Gitu ya. Mungkin itu saja gambaran awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.